Jadi harapannya nanti kalian mengikuti dengan dengan serius gitu ya untuk pelatihan ini. Jadi harapannya nanti bisa diterapkan di mata kuliah kita untuk yang mata kuliah K3 begitu Pak. Jadi untuk daftarnya kan sudah saya share ke tim itu untuk list-listnya. Jadi nanti kita ikuti penjelasan dari progresi. Mahasiswa harapannya nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di tempat kerjanya masing-masing, atau yang belum kerja ya bisa mendapatkan tambahan ilmu dan tambahan ilmu baru terkait progresi ini begitu ya Pak. Cuman saya minta untuk penekanannya di K3-nya begitu Pak. Baik, terima kasih, selamat mengikuti pelatihan mahasiswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Saya pertama-tama mengucapkan selamat siang kepada teman-teman dan terutamanya Universitas Dr. Sutomo atau yang biasa disebut Unitomo. Terima kasih atas kesempatannya siang hari ini. Saya diberikan kesempatan juga untuk bisa sharing apa yang menjadi keahlian saya di manajemen konstruksi, dan kebetulan hari ini ada request spesial juga dari Bu Lydia untuk sedikit memberikan sharing dan pengalaman saya mengenai safety atau K3 ya. Jadi siang ini kelihatannya materinya akan cukup banyak ini yang akan saya share, dan tentunya kami dari Progresi juga sebagai software developer akan melaksanakan pelatihan dengan judul Berproyek Bersama Progresi. Ini merupakan program yang biasa sudah kami laksanakan dengan universitas untuk membantu teman-teman mensimulasikan keahlian manajemen konstruksi dan implementasinya dengan menggunakan platform manajemen konstruksi digital. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Unitomo, kepada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, berikut juga dengan Kaprodi, Dekan, dan jajaran seluruh pengajar dari Unitomo, beserta teman-teman juga yang sudah menyempatkan siang hari ini untuk menghadiri acara webinar dan pelatihan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan di pekerjaannya masing-masing. Terima kasih. Oke, pertama-tama saya ingin share screen dulu ya. Oke, mungkin sudah bisa dilihat layar saya. Oke, ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita sudah memiliki program pakem sebetulnya terhadap institusi pendidikan seperti universitas maupun sekolah tinggi teknik untuk selalu berpartisipasi menyelenggarakan program edukasi kami untuk mensimulasikan program manajemen konstruksi dengan menggunakan platform Progresi. Kan? Kami mempunyai program namanya Berproyek Bersama Progresi. Ini yang akan menjadi percontohan. Nanti teman-teman bisa mensimulasikan suatu proyek yang telah kami sediakan dan memasukkan ke dalam platform. Tentunya pelatihan ini juga akan memberikan sertifikat setelah teman-teman mengikuti seluruh rangkaian acara pelatihan mulai dari pertemuan pertama, yaitu hari ini kelas pertama, lalu nanti kita akan bertemu lagi 3 minggu setelah hari ini untuk melaksanakan presentasi dari setelah teman-teman mengaplikasikan platform manajemen konstruksi dengan menggunakan Progresi. Setelah itu baru teman-teman nanti akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Baik, ini saya akan cepat saja ke materi presentasinya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Ryan Arun Sutanto.
Saya mempunyai spesialisasi di manajemen konstruksi atau construction engineering management. Berkesempatan sebelumnya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra dan Oregon State University untuk master degree saya. Lalu saya juga sudah berkesempatan untuk bekerja pada perusahaan swasta sebagai project engineer. Lalu saat saya di United States, saya sebagai BIM engineer pada suatu perusahaan teknologi konstruksi. Lalu saya juga pernah berkesempatan untuk bekerja di public sector atau di sektor pemerintahan. Dan sekarang saya mempunyai perusahaan saya di bidang general contracting atau general contractor dan software development company yang melahirkan produk yang akan kita coba untuk simulasi bagi teman-teman, yaitu progresi. Oke. Oke. Ini agak sedikit teori, saya review secara cepat saja. Pada halaman pertama ini kita ingin menunjukkan fenomena bahwa sebetulnya permasalahan terutama di bidang konstruksi itu adalah masalah produktivitas dan ketidakefisiensian. Nah, ini dari data yang teman-teman juga bisa pelajari lebih dalam, melakukan riset sendiri-sendiri ya, di mana produktivitas kita itu memang terkenal sangat rendah gitu kan, yang mengakibatkan proyek yang selalu mengalami keterlambatan penyelesaian dan budget yang selalu melebihi dari yang direncanakan. Nah, kalau kita perbandingkan juga dengan upah yang terjadi selama 20 tahun terakhir, ternyata produktivitas kita itu tidak bisa seimbang gitu dengan kenaikan upahnya. Lalu sekarang juga yang menjadi concern adalah keselamatan kerja. Nanti yang saya akan bahas juga setelah presentasi ini mengenai bagaimana kita memitigasi kecelakaan kerja pada suatu proyek dengan menggunakan platform digital. Nah, kita mengidentifikasi ada 6 ketidakefisienan yang terjadi pada fase pembangunan atau fase konstruksi yang disebabkan yang pertama oleh perencanaan yang kurang matang yang berdampak pada fase konstruksi. Jadi perencanaan itu tidak pernah dilaksanakan secara detail atau bahkan no perencanaan sama sekali yang menyebabkan fase konstruksi menjadi banyak sekali variabel yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya, mengakibatkan pekerjaan tambah maupun rework, pekerjaan ulang, dan bongkar pasang. Nah, hal tersebut sering terjadi pada suatu proyek. Lalu faktor komunikasi terhadap seluruh stakeholder project yang tumpang tindih, tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, karena kita bekerja di konstruksi ini harus berinteraksi dengan banyak orang, tentunya komunikasi bukan merupakan hal yang mudah. Jadi kita membutuhkan suatu platform yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi, koordinasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dari pihak internal kontraktor itu sendiri maupun ke pihak owner. Lalu administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, administrasi proyek ini kadang juga sering tertinggal. Kita sering meninggalkan administrasi pekerjaan di lapangan itu berjalan lebih cepat daripada administrasi. Nah, ini yang akan menyebabkan banyak sekali dispute atau perdebatan di proyek yang mengakibatkan hubungan yang menjadi lebih tidak baik antara kontraktor dengan owner. Lalu informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, karena selama puluhan tahun terakhir ini masih menggunakan sistem manual ya, koordinasi person to person, itu menyebabkan informasi itu tidak terupdate dengan cepat. Sedangkan dinamika dari proyek itu setiap harinya akan memiliki masalah yang berbeda. Nah, ini yang akan kita coba untuk fasilitasi dengan pemanfaatan teknologi. Lalu tentunya yang sering kita alami juga
gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Jadi tim di proyek dengan tim yang ada di lapangan itu juga mengalami suatu perbedaan. Istilahnya jalan sendiri-sendiri. Nah, itu sesuatu yang sering terjadi ketidakefisienan antara tim di lapangan dan tim di kantor. Lalu yang masalah klasik kita juga sering menghadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang skillful, yang ahli dan terampil. Oke, ini sekedar data singkat yang menunjukkan bahwa sebetulnya construction industry ini merupakan sektor yang cukup berisiko. Ini kita bisa lihat pada data di mana dia itu berada pada urutan teratas dalam hal kepailitan pada suatu perusahaan konstruksi, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang berisiko dan diperlukan suatu teknologi yang dapat membantu untuk membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan lebih streamline gitu ya, teratur. Nah, ini salah satu data dari New Zealand dan dari United Kingdom yang menunjukkan bahwa konstruksi berada pada tingkat teratas. Nah, kita juga mau belajar sebetulnya kenapa sih kok kita harus memanfaatkan teknologi konstruksi? Tentunya kita ingin meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari proyek. Dengan pekerjaan yang kita rencanakan dengan baik, kita monitor dengan teratur, kita tentunya akan mendapatkan suatu pekerjaan yang efisien dan akhirnya meningkatkan profitabilitas. Lalu alur kerja juga pastinya akan lebih teratur, jelas, ruang lingkupnya kepada setiap stakeholder, baik general kontraktor maupun subkontraktor. Lalu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik meningkatkan prediktabilitas pada proyek. Nah, ini seringkali kita juga dengar jargon gitu kan, yang menyatakan bahwa proyek itu banyak sesuatu yang tidak pasti atau di lapangan itu akan berbeda keadaannya. Nah, harapannya dengan ada pemanfaatan teknologi itu kita bisa dapat mengidentifikasi segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi sedini mungkin supaya tidak ada biaya-biaya atau keadaan atau kendala yang surprising gitu kan, atau mengejutkan di proyek, sehingga semua kita dapat mengendalikannya dengan baik. Lalu perencanaan standar K3 pada proyek yang lebih baik. Nah, kita berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk bisa meleverage juga pengontrolan K3 pada proyek. Menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, tentunya dengan adanya skill khusus mengoperasikan suatu teknologi itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan di mana teman-teman bekerja untuk dapat membuat perusahaan tersebut atau operasi di lapangan menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir adalah menciptakan bisnis model yang baru atau teknologi yang bersifat disruptif. Nah, tentunya kalau kita bekerja di bidang teknologi konstruksi ini merupakan opportunity yang baru bagi teman-teman untuk bisa dipertimbangkan menjadi strategi ke depan dalam bekerja di dunia konstruksi. Nah, ini sedikit step by step bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan teknologi pada perusahaannya masing-masing, yaitu pertama-tama kita harus sepakat dulu dan menyadari bahwa menggunakan teknologi itu bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, bukan sebaliknya. Kita merasa bahwa teknologi ini akan membantu kita. Kalau kita juga bisa melihat historical data di proyek masa lalu yang memungkinkan bagi kita untuk mengaplikasikan teknologi. Mungkin ada ketidakefisienan di proyek masa lalu itu yang kita harus identifikasi untuk kita cari solusinya, teknologi apa yang cocok untuk dapat bisa kita terapkan. Lalu tentunya pelatihan berkala kita lakukan, kita investasikan kepada perusahaan, kepada karyawan kita, kepada tim kita di lapangan untuk mempunyai skill set yang baru. Lalu pengambilan keputusan itu juga harus berbasis data. Nah, kita harus mempunyai suatu data yang live, yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, agar kita pengambilan keputusan kita bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif maupun berdasarkan data yang faktual. Dan yang terakhir, selalu
evaluasi peningkatan kerja dari waktu ke waktu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita mau memperkenalkan Progresi. Ini merupakan software kami yang nanti teman-teman akan mensimulasikannya dengan proyek yang kita sudah punyai selama 3 minggu ke depan. Apa itu Progresi? Progresi itu merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan monitoring proyek secara real time, datanya berbasis data, visual, dan analisa. Kita juga menggunakan cloud system, artinya dia ada di website, dapat diakses langsung kapanpun dimanapun oleh smartphone kita. Datanya itu juga tidak berdiri sendiri-sendiri, alias dia terintegrasi. Semua orang menerima data yang sama, dan datanya didistribusikan kepada seluruh stakeholder proyek untuk mengukur parameter dari proyek, yaitu biaya, mutu waktu, dan K3. Nah, kita mempunyai tagline Construction Simplified, itu berangkat dari semangat kita untuk menyederhanakan sistem atau workflow dari konstruksi di lapangan yang terkenal kompleks. Kita ingin menyederhanakan dengan menggunakan Progresi. Nah, ilustrasinya itu seperti pada gambar, kita bisa melihat gambar awan, di mana ini merupakan cloud system, di mana seluruh aktivitas itu terpusat pada suatu sistem online untuk merencanakan dan mengendalikan proyek. Nah, kenapa kok sekarang merupakan momentum yang tepat bagi teman-teman untuk bisa menerapkan atau beralih bertransformasi menggunakan teknologi sebagai dasar acuan operasi kita di lapangan? Kita merumuskan ada 4 sebetulnya alasan mendasar. Yang pertama adalah karena terjadi suatu peningkatan kebutuhan teknologi di seluruh aspek kehidupan. Nah, sektor konstruksi tentunya sebagai sektor teknis tidak luput juga dari kebutuhan, bahkan sangat dibutuhkan untuk dapat bisa mengaplikasikan teknologi dalam operasinya di lapangan. Tentunya juga pemerintah kita sangat mensupport dengan transformasi digital, bukan hanya di lifestyle, tapi juga di aspek keteknisan seperti sektor konstruksi ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk meng-create lingkungan atau environment yang ramah bagi pengembangan teknologi dan aplikasinya. Lalu tentunya dengan adanya pandemi COVID ini yang menyebabkan akselerasi kepada kebutuhan penggunaan teknologi, khususnya di dunia konstruksi. Dan yang terakhir adalah policy dari pemerintah yang sangat mendukung untuk bagi private sector ya untuk mendapatkan porsi kue pembangunan yang lebih besar yang dikarenakan policy dari pemerintah untuk membatasi nilai proyek minimal yang dapat diambil oleh BUMN. Dengan kebijakan tersebut mengakibatkan private sector atau swasta ini dapat yang terdiri dari perusahaan kecil dan menengah ini dapat mengambil porsi jumlah proyek yang lebih banyak, dan tentunya itu harus didukung dengan penggunaan teknologi untuk dapat merencanakan dan mengendalikan proyeknya dengan lebih baik. Oke. Nah, kita mengutamakan yang namanya efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi. Itu yang kita utamakan pada Progresi. Nah, sebetulnya apa sih yang kita tawarkan dari platform Progresi ini? Yang pertama adalah kecepatan akurasi akses informasi kepada seluruh stakeholder. Nah, kita mendapatkan seluruh informasi proyek, status proyek, mulai dari schedule-nya, material, peralatan, pekerjaannya, semua kita dapatkan dengan semudah mempunyai smartphone, dan kita akan mendapatkan status proyek tersebut. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah, tentunya pada saat kita sudah jauh-jauh menyempatkan waktu mengunjungi proyek kita diharapkan dapat mengambil keputusan dan melaksanakan seluruh hal-hal yang taktis di lapangan dengan informasi yang cukup komprehensif. Nah, yang terjadi sekarang di lapangan adalah karena kita baru akan mempelajari data di lapangan setelah kita datang ke lapangan,
Akhirnya pengambilan keputusan yang sudah ditunggu-tunggu oleh tim kita itu di lapangan, baru akan kita ambil keputusannya setelah kita tidak bisa di saat di lapangan tersebut. Kadang kita harus mempelajari dulu dan berkoordinasi dengan tim yang lain dan harus menunggu waktu. Nah, dengan adanya informasi online ini, kita dapat mempelajari data tersebut sebelum kita pergi ke lapangan sehingga kita bisa lebih efisien dalam mengambil keputusan. Lalu efisiensi komunikasi tim, lapangan, dan kantor, ini yang sering terjadi adalah informasi yang lambat terdistribusi. Kita dengan adanya platform online ini dapat mendistribusikan informasi proyek secara live. Nah, nomor 4 adalah ini yang paling penting juga, bagaimana kita bisa mengetahui status proyek yang notabene itu mengandung proses yang berulang-ulang atau repetitif dan membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Itu kita bisa dapatkan dengan mudah karena informasinya semua kita dapatkan online. Jadi kita mengetahui status proyek, apakah dia terlambat, apakah dia materialnya belum diterima di lapangan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa dapatkan semuanya melalui platform online. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel. Nah, karena semua datanya juga digital, kita tidak akan pernah kehilangan datanya selama dia di-upload online. Nah, harga yang lebih terjangkau ini juga merupakan suatu poin yang penting karena Progresi berusaha untuk menyajikan suatu produk lokal dalam negeri yang sudah menyesuaikan dengan kondisi skala ekonomi di Indonesia. Nah, ini kita juga tidak bisa kita bayangkan apabila seseorang yang atau perusahaan yang ingin mengaplikasikan teknologi tidak berani berinvestasi karena mereka harus berinvestasi dengan software asing gitu kan, yang dimana dia pasti akan mempunyai biaya investasi yang lebih tinggi karena skala ekonomi dari suatu negara tersebut pasti lebih tinggi daripada di negara kita. Jadi harganya pasti nggak ketemu gitu kan antara nilai investasinya dengan skala proyek kita di Indonesia. Nah, ini kita berusaha untuk menyajikan yang lokal produk di sini yang bisa menyesuaikan dengan nilai proyek di Indonesia. Oke. Selanjutnya. Nah, progresi, kenapa kok progresi? Karena progresi itu didesain oleh seseorang yang ahli di bidangnya atau tim yang ahli di bidangnya, yaitu di bidang konstruksi dan di bidang IT. Progresi menawarkan agar mudah digunakan dan mudah dioperasikan, agar teman-teman ini ibaratnya apabila melihat layar itu tidak akan bingung apa yang harus dilakukan pertama kalinya karena software dibuat sesimpel mungkin sehingga teman-teman akan nyaman untuk mengoperasikannya. Dan tentunya manfaat yang paling utama dengan menggunakan software teknologi itu adalah untuk meningkatkan profit tentunya, lalu penyelesaian proyek yang tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Nah, harapannya apa? Setelah menggunakan progresi, terjadi suatu peningkatan profit, penyelesaian proyek yang lebih cepat, kualitas sesuai yang diharapkan, dan mencapai zero accident. Nah, sebetulnya progresi itu terdiri dari 4 pilar ini. Kita sebutnya 4 pilar. Yang pertama adalah pilar perencanaan, lalu monitoring proyek melalui fitur laporan harian, lalu kita mempunyai analisa yang memuat status dari proyek yang membandingkan antara perencanaan dan laporan harian, lalu kita mengetahui status dari proyek tersebut untuk kita koordinasikan bersama tim kita dan terjadi pengambilan keputusan pada fase diskusi. Nah, 4 pilar ini merupakan refleksi sebetulnya bagaimana manajemen proyek di lapangan itu seperti apa terjadinya. Jadi kita membutuhkan suatu perencanaan, lalu dimonitoring, lalu kita menganalisa proyek tersebut dan terjadi pengambilan keputusan. Kita juga mempunyai fitur mobile yang kita miliki untuk bagi teman-teman pelaksana di lapangan yang kita sebut project admin di lapangan itu dapat memasukkan data secara mudah dengan hanya menggunakan smartphone dan bisa mendapatkan seluruh status project pada smartphone teman-teman.
kita juga bisa mendapatkan dua-duanya sudah available di Google maupun Android. Di Apple maupun di Android. Nah, kita juga mempunyai fitur di sini dokumen kontrol yang nanti saya akan demonstrasikan dan teman-teman akan aplikasikan nanti. Dokumen kontrol ini manfaatnya untuk men-track atau melacak status dokumen sebagai portal untuk lalu lintas dokumen konstruksi, baik menanyakan suatu pertanyaan maupun memohon approval dari owner, kita bisa menggunakan fitur dokumen kontrol. Selanjutnya, apabila teman-teman nanti mau melihat lebih jelas lagi, bisa mengunjungi website kita di progresi.co.id untuk melihat video-video yang sudah kami masukkan ke dalam website untuk teman-teman pelajari kembali. Mungkin ada hal-hal detail yang kelewatkan, nanti bisa dilihat lebih detail lagi. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada di website, kita ada web app-nya, lalu ada di Android maupun di Apple. Oke, saya akan memulai simulasinya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan singkat mengenai website kita, ada di progresi.co.id. Ini di mana teman-teman nanti bisa melihat seluruh informasi mengenai apa itu progresi. Mungkin teman-teman bisa membaca kembali, ada informasi mungkin yang saya lewatkan, nanti teman-teman bisa lihat kembali. Lalu yang paling penting adalah fitur apa yang ditawarkan oleh Progresi itu bisa dilihat di sini. Semuanya beserta dengan video-videonya, dibaca artikelnya juga bisa. Nah, intinya kita akan menjalani simulasi satu demi satu dengan menggunakan acuan 4 pilar yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini kita akan demonstrasikan secara singkat. Oke. Oke, kita masuk pertama-tama juga dari simulasi project. Kita masuk ke fase perencanaan dulu pertama kali. Nah, di sini kita mempunyai format RAB, di mana di sini mengandung aktivitas atau task dari project, lalu harga satuan, kuantitinya, dan satuannya. Ini kita masukkan. Lalu kita bisa merencanakan mulai dari schedule, material, peralatan, pekerja pada masing-masing aktivitas. Nah, di sini kita bisa lihat pada layar, setelah kita merencanakan schedule, kita juga bisa mempunyai Gantt chart pada project. Kita bisa ukur critical path-nya pada setiap aktivitas, apa-apa saja aktivitas yang masuk dalam lintasan kritis. Yang dimana apabila terjadi suatu keterlambatan pada salah satu atau sebagian dari aktivitas ini akan menyebabkan keterlambatan keseluruhan pada jadwal proyek. Oke, lalu kita melaksanakan yang namanya perencanaan aktivitas mulai dari material, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah mempelajari bagaimana cara membuat estimasi proyek, tentunya akan familiar yang namanya analisa harga satuan untuk membuat RAP atau rencana anggaran material proyek. Nah, sebagai contoh di sini ada aktivitas pembesian, kita buat analisanya apa saja material yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembesian. Kita masukkan satu-satu materialnya, kita masukkan kuantitinya, kita rencanakan kapan kira-kira material tersebut diterima di lapangan. Nah, ini kita rencanakan, sekedar perencanaan, gitu kan? Setelah itu kita juga bisa rencanakan peralatannya, kurang lebih sama konsepnya. Apa saja peralatan yang digunakan untuk aktivitas tersebut, kapan dia didatangkan di lapangan, kapan dia diambil kembali. Dan yang terakhir adalah perencanaan pekerja, jumlah pekerja. Nah, ini pekerja siapa saja yang sudah pekerja ada berapa yang akan digunakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, ini kita bisa rencanakan perkiraannya. Sehingga pada saat kita sudah merencanakan 3 hal ini, kita akan mempunyai rekap. Ini saya tutup supaya nggak terlalu banyak. Oke, kita bisa melihat di sini di kolom sebelah kanan ini merupakan material apa saja yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek ini.
Lalu di kolom sebelah kiri ini merupakan aktivitas apa saja yang harus diselesaikan di proyek ini. Nah, lalu di masing-masing material itu sudah mengandung kuantitas berapa budget kebutuhan material dari masing-masing aktivitas. Sehingga di paling bawah sini kita bisa melihat akumulasi kuantitasnya dikalikan harga satuan, kita bisa melihat budget rupiah untuk setiap material. Lalu di sebelah kanan kita bisa melihat kumulasi kebutuhan atau rencana anggaran material proyek. Hal yang sama kita juga bisa lihat pada perencanaan peralatan. Di sini ada rekapitulasinya dikalikan harga satuan, kita bisa melihat di sebelah kanan merupakan rencana anggaran peralatan proyek. Pekerja kita bisa juga lihat di sini, di mana berapa saja aktivitas pekerja yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Nah, kita bisa rencanakan dan kita mempunyai rekapnya di sini. Nah, kita juga bisa lihat material apa saja yang akan dikirim per tanggal berapa, kita punya perencanaannya di sini. Oke, saya tutup. Nah, setelah itu kita juga bisa merencanakan safety. Nah, di sini kita mempunyai form untuk job hazard analysis yang kita persingkat. Nanti kita akan perbandingkan ya. Saya akan melihatkan kepada teman-teman manualisasi perencanaan safety yang ada sebelumnya yang kita lakukan di perusahaan kami dan bagaimana kita berusaha untuk mendigitalisasikannya dengan form yang sangat jauh lebih sederhana. Oke, setelah itu kita juga bisa memasukkan subkontraktor ke dalam sistem. Jadi subkontraktor pun bisa berpartisipasi bersama-sama di platform untuk mengajukan progres yang mereka sudah kerjakan disertai dengan dokumentasinya. Jadi kita bisa masukkan subkontraktor sebanyak-banyaknya dalam proyek kita, tidak ada masalah, bisa dilaksanakan. Nanti di simulasinya pun juga ada contohnya nanti. Oke, lalu metode project kita bisa ini untuk meminta persetujuan dari metode yang akan kita pergunakan kepada owner untuk mereka berikan persetujuan sebelum kita mengeksekusi di lapangan. Oke. Oke, setelah itu kita sekarang menuju ke monitoring system. Jadi setelah kita merencanakan proyeknya, bagaimana kita memonitoring proyek kita on daily basis. Ini kita akan masuk ke dalam laporan harian. Oke. Selanjutnya kita akan melihat template laporan harian yang sudah kita rumuskan supaya menjadi lebih sederhana memasukkan data proyek. Oke. Di sini kita bisa melihat laporan harian yang sudah terisi itu akan ada tanda cawangnya atau centangnya ini. Nah, sebetulnya seperti apa sih penampakan dari laporan harian? Nah, di sini laporan harian itu mengandung komponen progres, lalu memasukkan absen jenis pekerja, penggunaan material, penerimaan material, mob demo peralatan, dan pemasukan pelaporan cuaca. Ini merupakan elemen penting yang harus kita laporkan setiap harinya untuk memantau bagaimana progres proyek kita di lapangan. Di sini kita bisa memasukkan progres pekerjaan, lalu kita juga mempunyai parameter pembanding di sini dengan menggunakan target harian, target kumulatif. Ini yang fungsinya agar kita pada saat memasukkan data, kita mempunyai sensitivitas bahwa data yang kita masukkan ini benar, akurat apa tidak. Nah, kita dibantu untuk membandingkan dengan parameter pembanding di sini. Apakah angka yang kita masukkan itu di atas atau di bawah? Itu kita bisa mempunyai sense bahwa apa yang kita masukkan itu datanya benar apa tidak. Lalu kita mempunyai target global atau target total apabila pekerjaan tersebut misalnya 3 bulan atau 4 bulan, satu aktivitas harus dikerjakan 3 bulan, 4 bulan. Kita harus mengetahui ujungnya itu ada berapa
yang harus diselesaikan, gitu kan. Lalu dijustifikasi kembali oleh berapa orang sih yang akan menyelesaikan setiap aktivitas tersebut. Nah, itu kita masukkan di sini untuk sambil mengukur produktivitas dari setiap aktivitas beserta dengan progresnya. Tentu kita juga bisa menjustifikasi kembali dengan foto-foto yang kita lampirkan pada proyek. Lalu jumlah pekerja kita bisa absenkan juga jenis pekerja dan jumlah pekerja dan jumlah shift yang dipekerjakan setiap harinya itu kita bisa reportkan ke dalam sistem. Nanti sistem akan menghitungkan kira-kira sudah berapa orang hari yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh sistem untuk dikeluarkan oleh kontraktor sepanjang hari. Lalu pemakaian material kita juga administrasikan dengan baik, kuantitas dari material untuk aktivitas apa. Kita juga mempunyai parameter pembanding di sini melalui penggunaan maksimal atau budget yang kita sudah rencanakan di awal untuk mengukur apakah kita menggunakannya itu di atas atau di bawah perencanaan. Lalu ada sisanya di sini akan juga membantu mengetrack, lalu justifikasi foto-foto yang akan membantu untuk menjustifikasi angka yang kita masukkan. Begitu pula dengan penerimaan material yang kita terima apa, berdasarkan aktivitasnya apa, beserta kuantitasnya. Selanjutnya adalah mobilisasi peralatan, kurang lebih konsepnya sama. Lalu yang terakhir adalah kita bisa tambahkan cuaca. Nah, cuaca ini juga informasi yang penting terjadi di lapangan, karena kalau misalnya produktivitas kita menurun diakibatkan oleh cuaca itu kita punya laporannya juga, gitu kan. Oke. Selanjutnya kita juga mempunyai laporan kendala di sini. Nah, laporan kendala ini apabila ada suatu kendala di lapangan yang dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak di lapangan, kita bisa administrasikan supaya harapannya semua yang ada di proyek itu mempunyai informasi yang sama sehingga mereka bisa menindaklanjuti. Nah, ini kita bisa lihat ada kendala banjir, penyebabnya hujan yang sangat lebat terus-menerus setiap hari. Solusinya harus dibuat saluran air, oleh siapa, tanggal kejadiannya, lalu kita juga harus menargetkan kapan pembuatan saluran air ini harus selesai, gitu kan. Nah, ini statusnya kita track apakah dia masih open atau sudah close, gitu kan. Bisa dilihat detailnya di sini. Nah, begitu pula juga dengan kendala safety. Nah, ini juga kendala yang kita cek setiap harinya, apa benar ada kendala tersebut dan apa solusinya. Oke. Selanjutnya checklist. Nah, ini bagi kontraktor yang ingin melaksanakan checklist, semuanya bisa kita laksanakan dengan menggunakan checklist di sini. Kita bisa lihat bahwa apakah kontraktor sudah menyelesaikan seluruh item-item checklistnya, sudah dicek kembali. Kita bisa lampirkan juga foto before dan after-nya. Kita track kapan diajukan oleh kontraktor, kapan dia di-approve atau diterima oleh owner. Kita bisa lihat di sini, sehingga kita menghindari kultur atau budaya saling menyalahkan akibat pengajuan kita masih belum ditanggapi. Oke. Selanjutnya pengajuan capaian ini kita juga bisa lakukan untuk proses penagihan berapa persen yang kita sudah selesaikan kepada owner. Oke. Kurang lebih demikian. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisa. Nah, di analisa ini saya tutup. Analisa ini merupakan fitur yang paling penting di sini. Fitur untuk pilar yang bertujuan untuk mengetahui status project. Jadi core atau inti sari dari progresi itu adalah untuk dapat melihat status project. Nah, mula-mula kita bisa melihat di sini merupakan identitas project, lalu kita bisa melihat di sini ada peserta project, mulai dari project manager, planner, admin, even project owner juga ada di sini, subkon, semua mendapatkan akses. Ada daftarnya, kita bisa chatting langsung atau email.
Lalu di sini juga ada bagaimana status project, kita membandingkan kurva S antara perencanaan, pelaksanaan, dan cost. Kita bisa lihat per detail setiap harinya bagaimana status project kita dari hari ke hari. Kita juga bisa melihat status project kita berdasarkan schedule maupun biaya. Nah, schedule ini kalau misalnya dia terlambat, dia memberikan warna merah. Kalau dia lebih cepat, warna hijau. Begitu pula dengan cost, kalau misalnya dia over budget, dia tandanya merah, kalau misalnya dia hijau, berarti dia under budget. Nah, saya nggak menjelaskan detail, nanti teman-teman bisa baca kembali di sini, dan ini lebih ke manajemen konstruksi ya, kelas manajemen konstruksi. Nanti apabila ada pertanyaan di luar pertemuan siang hari ini, nanti teman-teman bisa japri saya atau ditanyakan di grup. Kita juga punya full summary dari project kita. Oke, summary dari project kita. Di sini kita bisa lihat berapa progres yang kita sudah selesaikan. Oke, selanjutnya, nah ini juga di sini ada chart yang sangat bermanfaat bagi teman-teman membandingkan antara jumlah perencanaan pekerja dengan yang ada di lapangan. Nah, ini sangat menentukan juga bagaimana penyelesaian progres kita di lapangan berdasarkan jumlah pekerja yang kita deploy di lapangan, gitu kan. Nah, ini mempunyai efek yang cukup signifikan untuk produktivitas project. Kita memasukkan orang terlalu banyak juga akan over budget, tapi kalau terlalu sedikit juga pekerjaan tidak akan selesai sesuai target. Nah, absen pekerja, kita bisa lihat setiap harinya jenis pekerjanya apa saja, berapa orang, berapa shift. Kita juga bisa menggunakan filter di sini. Kita mau menganalisa masing-masing jenis pekerjanya atau berdasarkan periode, monggo bisa digunakan. Dan di sini ada sistem penghitungan otomatis yang akan kira-kira berapa upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Nah, walaupun kita menganut sistem borongan, informasi ini juga informasi yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira akan berapa lama lagi atau berapa orang lagi yang perlu dipekerjakan pada suatu proyek versus jadwal dan versus biaya yang akan dikeluarkan. Kontraktor, pengajuan progresnya juga kita bisa lihat di sini lebih detail. Kira-kira secara berkala dia mengajukan berapa persen, apakah langsung disetujui atau masih direview. Oke. Nah, ini analisa material, kita bisa lihat juga material apa saja yang sudah diterima untuk aktivitas apa, apakah dia diterima di lapangan tepat waktu atau lebih cepat dari perencanaan atau dia lebih lambat. Nah, ini juga kita harus track karena material yang datang ke lapangan tidak tepat waktu itu juga mengakibatkan keterlambatan pada penyelesaian suatu aktivitas. Nah, kita bisa lihat analisanya, kita bisa filter masing-masing berdasarkan materialnya untuk menganalisa lebih detail. Kita bisa lihat juga globalnya secara satu project, material apa saja yang sudah didatangkan di project versus yang direncanakan. Oke, selanjutnya pemakaian material kurang lebih sama dengan penerimaan material, hanya saja ini material yang digunakan dengan variabel pembanding di sini, apakah material yang digunakan itu sudah melebihi dari yang direncanakan atau masih di bawahnya. Nah, ini akan menentukan juga bagaimana profit yang kita bisa dapatkan di akhir project dengan penggunaan material yang kita gunakan secara berkala. Peralatan saya lompati, kurang lebih konsepnya sama dengan material. Aktual cost, kita bisa melihat pembukuan project secara sederhana. Kita bisa melihat saldo project dengan sistem kredit maupun debit. Debit artinya setiap kali ada pengeluaran kita catat, kalau setiap kali ada pembayaran kita juga catat, plus minus terus menerus. Lalu kita bisa melihat di akhir project apakah saldo kita plus atau minus. Lalu kendala project kita juga bisa lihat, ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir adalah jadwal, rekapitulasi
cuaca pada proyek 1 bulan, kira-kira berapa kali hujan, berapa kali cerah, ini yang menentukan nanti apakah kita bekerja produktif apa tidak. Tentunya kita juga mempunyai, selain laporan secara detail, kita juga mempunyai laporan secara makro di sini mengenai status proyek, mulai dari progresnya, lalu analisa materialnya secara makro, peralatannya secara makro, kendalanya juga, cost variance, di sini deviasi dari proyek apakah melampaui apa tidak. Nah, ini status biaya proyek melampaui perencanaan, pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan. Nah, ini hal-hal yang kita bisa pelajari bersama-sama untuk mengetahui status proyek, lalu kendala di lapangan, berapa yang sudah diselesaikan, dan jumlah diskusi. Kita sedang diskusikan di proyek. Nah, kita mempunyai fitur diskusi di sini yang sangat penting untuk mempunyai suatu forum atau ruangan untuk kita berdiskusi topik proyek secara kontekstual. Nah, ini contohnya kita mau membahas suatu task project secara spesifik. Kita bisa lihat di dalamnya apakah sudah statusnya open atau close. Ini semua orang bisa berpartisipasi, mengomentari aktivitas tersebut disertai dengan foto-foto. Nah, lalu kita juga mempunyai sistem notifikasi di sini. Apabila terjadi suatu deviasi pada proyek, sistem akan mengingatkan dan akan mengeluarkan notifikasi di smartphone kita. Seperti layaknya kita menerima notifikasi apabila ada berita baru atau ada apapun, apabila terjadi suatu deviasi, di sistem akan mengingatkan. Contohnya laporan harian yang belum diisi, dia akan memberikan notifikasi. Pekerjaan terlambat, dia memberikan notifikasi. Material belum didatangkan atau stok menipis, dia memberikan notifikasi. Peralatan juga sama, bekerja over atau under, dia memberikan notifikasi. Kendala dan diskusi. Nah, di sini juga ada dokumen kontrol. Ini merupakan portal lalu lintas project. Nah, ini kita bagi dua, ada RFI dan submittal. RFI ini request for information. Misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, ingin mengajukan pertanyaan, misalnya teman-teman sebagai subkontraktor mengajukan pertanyaan ke general kontraktor, atau dari general kontraktor mengajukan pertanyaan ke owner, itu bisa menggunakan fitur ini. Namun misalnya kita mengajukan suatu permohonan atau persetujuan yang harus diajukan kepada owner, kita bisa menggunakan fitur submittal. Nah, di sini kita bisa melihat berapa status yang dokumen yang sudah dikumpulkan, lalu mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang perlu direvisi. Nah, ini kita bisa lihat kita mengajukan kita mengajukan pengajuan. Nah, kita bisa melihat apa saja dokumen yang perlu diajukan oleh siapa untuk proyek apa. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa filter berdasarkan proyek. Oke. Kita bisa juga lihat detailnya, dokumennya, lalu ada file yang diajukan, kita bisa lihat, kita juga bisa mengedit secara virtual di di platform dokumen kontrol ini. Oke. Selanjutnya, saya rasa saya sudah mengcover seluruh fitur yang ada di Progresi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ini materi safety ya. Tadi atas request Unitomo, saya ingin memperbandingkan kira-kira di saat kita menggunakan
apa namanya manajemen K3 di project itu seperti apa sih yang kita sudah lakukan. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam teorinya sebetulnya. Saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman berdasarkan apa yang kita lakukan di perusahaan kita gitu kan, perusahaan kami. Apa yang kita lakukan untuk pengendalian safety. Nah, ini ada banyak sekali dokumen ya. Jadi saya mau sharing satu demi satu. Jadi sebetulnya mungkin saya ini nggak sepenuhnya orang yang kompeten untuk membicarakan mengenai safety. Saya dulu berkesempatan untuk mengikuti pelatihan safety saat saya masih di United States gitu kan. Saya mendapatkan pelatihan safety 30 jam OSHA. Ini yang menjadi cikal bakal bagaimana saya meramu sistem manajemen K3 di perusahaan saya. Jadi ini yang menjadi acuan saya sementara untuk mengendalikan dan merencanakan dan mengendalikan program safety di proyek-proyek saya. Oke. Yang pertama-tama saya ingin menunjukkan secara administratif sebetulnya ada apa saja yang teman-teman perlu miliki perusahaan, baik perusahaan teman-teman maupun perusahaan yang teman-teman di mana teman-teman bekerja. Ini merupakan dokumen-dokumen yang yang utama ya. Sebetulnya banyak sekali dokumen, cuma yang saya anggap relevan bagi teman-teman untuk bisa praktekkan pada proyek yang teman-teman laksanakan itu. Ini saya akan bahas satu persatu. Sebenarnya kalau saya membahas secara teori ya, itu banyak sekali, mulai dari bagaimana mendesain secara aman, lalu mengenali jenis-jenis bahayanya. Nah, namun kita melompati proses ini, kita langsung masuk saja ke dalam apa saja sih yang kita harus perhatikan pada suatu proyek dari aspek safety gitu kan. Oke. Nah, yang pertama adalah di sini kita harus melakukan toolbox meeting setiap harinya. Jadi, yang paling pertama adalah kita sebelum memulai satu proyek itu pasti secara prosedur perusahaan mempunyai format program keselamatan kerja pada perusahaan tersebut. Jadi kita harus mempunyai manual bagaimana kita akan merancang program safety di perusahaan kita. Lalu pada saat kita memulai suatu proyek ada yang namanya safety induction atau pengenalan mengenai bagaimana keadaan di proyek tersebut dan bagaimana para pekerja dan seluruh jajaran manajemen itu bisa mengaplikasikan keamanan bekerja di suatu proyek. Nah, kenapa kok induction ini terjadi di setiap proyek? Gitu. Karena keadaan di satu proyek dengan proyek yang lainnya itu berbeda-beda, gitu kan? Hazardnya berbeda-beda. Itu yang menyebabkan di setiap proyek itu mempunyai safety induction yang walaupun secara garis besar kontennya sama, tapi tentu menyesuaikan dengan bahaya-bahaya yang terkait. Misalnya bangunan komersial 40 lantai itu akan berbeda dengan pembangunan di pabrik. Begitu pula juga dengan pembangunan konstruksi di pinggir pantai atau lepas pantai itu mempunyai induction atau pengenalan terhadap bahaya yang akan terjadi berbeda-beda. Nah, lalu selanjutnya setiap harinya kita juga harus melakukan toolbox meeting. Ini setiap hari ini kita laksanakan bagaimana kita mengevaluasi kembali apa saja bahaya yang bakal terjadi, bisa terjadi, berpotensial terjadi, lalu kita checklist pemeriksaan APD, lalu bahaya yang ini secara prosedural. Jadi ini harus dilaksanakan setiap harinya. Nah, ini secara manual kita sebagai safety officer itu harus, atau safety koordinator itu harus mempunyai program ini setiap hari untuk mengevaluasi bagaimana
bahaya tersebut bisa diidentifikasi setiap harinya. Kalau misalnya terjadi suatu kecelakaan juga kita harus administrasikan dengan baik, mulai dari namanya, tanggal kecelakaan, waktu kecelakaannya. Balik. Ini kita kita administrasikan kalau misalnya ada kecelakaan. Lalu tentunya kita juga harus mengevaluasi gitu kan. Nah, ini apabila kita juga memberlakukan denda yang terjadi apabila terjadi suatu pelanggaran safety, kita administrasikan, kita track gitu kan. Bisa minta tolong di mute ya, siapa itu yang Oke. Jadi kita memberlakukan juga denda pada proyek yang melanggar ketentuan safety kita. Nah, ini nanti akan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh safety officer kita. Lalu kita memperbandingkan juga ini sistem evaluasi antara satu proyek dengan proyek yang lainnya. Kita evaluasi apakah menjadi semakin lebih baik apa tidak. Nah, apabila terjadi suatu kecelakaan, kita juga identifikasi semuanya. Disebabkan oleh apa, lalu deskripsinya seperti apa, apakah terjadi fatalitas apa tidak, lalu saksi yang ada di lapangan pada saat itu melihat, kita laporkan semuanya secara detail di sini. Bagaimana seberapa parah severity-nya dari kecelakaan tersebut. Nah, nanti teman-teman pada saat mengikuti kelas safety itu mempelajari apa saja sih yang 5 hazard atau kecelakaan atau ancaman terbesar di proyek konstruksi itu apa saja. Nah, itu ada keterangannya itu. Ada kategorinya. Nah, ini kita bisa pilih semuanya. Ini panjang ini. Dokumennya. Yang intinya dari keseluruhan dokumen ini adalah mengadministrasikan kecelakaan dan dampak yang terjadi pada personel tersebut. Oke. Nah, di sini merupakan job hazard analysis. Ini kita sudah akomodasi juga di progresi. Jadi dari sekian banyaknya informasi yang ada di layar ini, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi jenis-jenis bahaya yang bisa terjadi pada suatu proyek, lalu apa yang kita bisa lakukan atau mengontrol dari setiap potensi kecelakaan yang bisa terjadi. Jadi jauh-jauh hari sebelum kita melaksanakan atau memulai proyek atau memulai suatu task, itu kita sudah identifikasi dulu potensi bahayanya itu apa saja, lalu apa saja yang kita harus lakukan untuk mengantisipasi jauh-jauh hari sebelum terjadi kecelakaan, atau jangan sampai terjadi suatu kecelakaan. Nah, ini kita bisa lihat formnya. Bagaimana dalam keadaan emergency, kita harus mempunyai diagramnya. Nah, ini diagram secara general, tapi dari proyek ke proyek kita harus membuat diagramnya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kendala di masing-masing proyek. Itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu, oke, ini saya lompati. Nah, biasanya juga di lapangan kita juga mempunyai safety handbook. Nah, saya belum sempat membuat safety handbook untuk perusahaan saya, tapi saya akan menunjukkan contoh pada saat saya dulu di Amerika itu, di suatu perusahaan konstruksi itu, saya yakin di sini pun juga ada ya. Jadi kayak perusahaan plat merah BUMN itu saya tahu mereka mempunyai safety handbook yang isinya adalah secara garis besar itu apa saja sih yang bahaya atau prosedur penginstalan atau pengerjaan suatu aktivitas konstruksi dengan cara yang aman dan supaya menghindari suatu kecelakaan itu
seperti apa. Lalu di sini juga ada analisa secara deskriptif prosedur melaporkan apabila terjadi kecelakaan, seperti apa prosedurnya. Ini tadi kita sudah bahas dengan diagram, ini mungkin lebih deskriptif ya. Tapi ini semua itu seperti buku saku yang berisi mengenai bagaimana sih sebetulnya kita menggunakan APD kita. Lalu contohnya kita juga pada saat memasang scaffolding, tangga, dan seluruh prosedur bekerja dengan aman itu harus seperti apa. Ini kita bisa terus baca setiap harinya sebagai acuan kita dalam bekerja itu harus secara aman dan bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, ini nanti saya share juga di Drive supaya bisa membaca. Kalau tertarik juga untuk mengikuti tesnya usia 30 jam, ini juga ada materialnya, nanti bisa dipelajari jenis-jenis kecelakaan, lalu jenis-jenis bahaya, lalu bagaimana bekerja supaya bisa safe, itu bisa dipelajari di sini. Nah, ini coba hazard analysis. Oke. Ini tadi saya sudah paparkan. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, di sini ada OSHA. Ini untuk masing-masing jenis kecelakaan, mulai dari ini teman-teman bisa mempelajari sendiri ya, ini nanti ya. Ini ada dibahas PPE, lalu bahaya dari limbah, ini mengenai kebakaran, lalu rambu-rambu, material handling, penggunaan power tool, welding, cutting, pengelasan, pemotongan, bahaya electrical. Nah, ini bisa dipelajari nih kalau misalnya penasaran dengan safety, pemasangan scaffolding, lalu perlindungan dari ketinggian. Nah, ini kalau menggunakan hoist, elevators, conveyors, galian, pekerjaan pembetonan, pekerjaan baja, bagaimana erection yang aman, fabrikasi erection baja yang aman, bisa dilihat di sini semuanya nanti. Ini sudah ada coach-nya, ini semuanya sangat lengkap. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih dalam mengenai safety di OSHA ini ya, nanti saya share. Oke, berikut mungkin sekilas mengenai safety. Ini yang menjadi acuan saya menyusun coach atau peraturan di perusahaan saya. Nanti teman-teman bisa aplikasikan atau kembangkan, sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing perusahaan tempat teman-teman bekerja. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tugasnya yang akan dilaksanakan selama 3 minggu ke depan. Ini teman-teman sudah saya berikan data ya. Mulai dari perencanaan, lalu laporan harian yang tinggal teman-teman masukkan ke dalam sistem. Nanti tim kami akan memberikan akses kepada teman-teman untuk langsung mencoba memasukkan ke dalam sistem dari data-data yang sudah disiapkan, sudah dipersiapkan di sini. Tinggal teman-teman nanti masukkan ke dalam sistem, lalu gambarnya pun juga sudah ada di dalam Drive, lalu teman-teman bisa langsung mensimulasikan. Intinya nanti setelah 3 minggu kita bertemu lagi, teman-teman nanti bisa mengisi kuesioner yang sudah saya persiapkan juga di sini. Jadi nanti untuk masing-masing
ketua. Jadi kita nanti sudah bagi dari daftar yang sudah dikumpulkan, kita bagi menjadi beberapa kelompok, lalu nanti akan diberikan peran masing-masing. Siapa yang project owner, siapa yang project manager, siapa yang project planner, siapa yang project admin, untuk mensimulasikan dari data yang kita sudah. Lalu teman-teman akan memasukkan, mengisi kuesioner ini dan akan mempresentasikan masing-masing orang 5 menit. Jadi di pertemuan kedua nanti cuma isinya adalah mempresentasikan yang sudah diisi di sini. Kurang lebih demikian. Nanti kita juga akan share videonya siang hari ini supaya nanti kalau ada informasi yang mungkin terlewat bisa dilihat kembali. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa juga sampaikan di grup, karena di grup sudah menjadi forum untuk diskusi. Kalau misalnya nanti dibutuhkan untuk bertemu lagi dan kita berdiskusi secara lebih teknis, nanti dijadwalkan kembali. Nah, secara singkat, jadwalnya seperti yang dilihat pada layar. Hari ini tanggal 18 Maret kita melakukan pertemuan pertama, lalu project planner nanti akan mulai mengisi perencanaannya selama hampir kurang lebih 1 minggu. Lalu project admin atau project administrator mengisi laporan harian. Lalu nanti ada project owner yang akan menganalisa project, lalu tanggal 4 akan dikumpulkan datanya semuanya, lalu kita evaluasi, dan tanggal 7 April adalah tanggal di mana teman-teman akan mempresentasikan. Kurang lebih demikian formatnya. Nah, ini sekedar informasi untuk mengikuti seluruh aktivitas sosial kita di media sosial, bisa follow di Instagram kita, progresi.id, maupun channel YouTube kita di Progresi Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari kembali di website kita maupun di Instagram kita untuk mengetahui aktivitas yang kita lakukan di Progresi. Dan tentunya Progresi sangat berterima kasih apabila teman-teman juga mensupport kita dalam sosialisasi implementasi manajemen konstruksi digital. Oke, saya akan tutup presentasinya dengan video ini. Baik, kurang lebih demikian teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Ini saya serahkan kembali ke panitia.
Assalamualaikum Pak Rian. Ya, waalaikumsalam. Bu. Oke, saya mau menanggapi ya. Ya, Ini untuk tugasnya nanti itu tahapannya seperti apa? Apakah ada panduannya atau langkah-langkahnya, tahapannya begitu Pak untuk nantinya 3 minggu lagi itu dipresentasikan. Karena kan pembagian tugasnya kan kita belum dibagi gitu ya, mana yang sebagai project planner, sebagai project administrator dan sebagainya itu ada 4 itu ya. Nah, jadi mungkin dari progresi bisa ngasih tutorial atau tahapan-tahapannya untuk, karena rencananya nanti saya jadikan tugas ya mahasiswa ya untuk presentasi itu saya masukkan ke tugas untuk mata kuliah saya gitu. Saya rasa untuk mempelajari ini melalui pelatihan ini sangat menguntungkan ya, karena nanti kan dapat sertifikat dari kalian dari profesi, jadi bisa dijadikan untuk tambahan atau value kalian di bidang lain. Itu sertifikatnya nanti kan bisa dimasukkan ke CV sebagai kita bukan hanya software-software yang di CV saja yang bisa kalian gunakan. Maksudnya kalian sudah pahami kan di kuliah kita kan ada SAP, ada AutoCAD, nah ada pengembangan ke aplikasi ini. Gitu Pak. Mungkin pertanyaannya itu tadi Pak. Karena mungkin mahasiswa di sini masih bingung untuk tahapan-tahapannya. Nanti itu 3 minggu lagi bagaimana prosesnya bla 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 gitu. Terima kasih. baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pelatihan ini bukan merupakan pelatihan yang pertama Bu, kita sudah melakukannya berulang kali. Jadi tidak perlu khawatir dengan bagaimana prosedurnya selanjutnya. Yang pertama-tama nanti kelompok akan kita bagi berdasarkan daftar peserta yang sudah dikirimkan ke saya, ke tim kami. Nah, nanti dilengkapi kalau misalnya masih belum ada yang masuk, nanti dimasukkan semua. Lalu kita bagi berdasarkan peran. Nah, perannya itu nanti berdasarkan yang sudah ditentukan, yaitu project planner, project admin sebagai pelaksana lapangan, subkontraktor, dan owner. Itu nanti kita akan bagi Bu, dan akan kita share kembali di grup pembagian perannya. Lalu setelah itu teman-teman nanti pada saat pada saat mensimulasikan datanya sudah kita siapkan, nanti ada dari tim kami yang akan memandu untuk memasukkan datanya ke dalam platform. Nah, setelah ini teman-teman akan diberikan akses, lalu sudah mulai bisa mendapatkan akses, lalu akan dipandu gitu untuk memasukkan datanya ke dalam sistem kami. Nah, nanti kalau misalnya di tengah ada kesulitan, pertanyaan, monggo ditanyakan di grup, atau bila perlu dilakukan suatu pertemuan virtual seperti hari ini untuk klarifikasi berbagai macam pertanyaan, itu juga dimungkinkan. Nah, nanti teman-teman akan melakukan presentasi setelah 3 minggu dari sekarang berdasarkan pengalamannya menggunakan progresi. Kurang lebih demikian Bu. Jadi nanti ada tim dari kami yang akan memandu. Kita juga akan memberikan video-video tutorial yang nanti bisa teman-teman lihat dan bisa dicoba langsung memasukkan atau mensimulasikan langsung ke dalam sistem kami. Kurang lebih demikian Bu. Terima kasih Pak. Jadi nanti videonya, kemudian kelompoknya, lalu datanya di-share semua ke grup gitu ya? Ya Bu, sudah kita siapkan. Cuma tinggal pembagiannya aja karena tadi masih ada sedikit update mengenai jumlah pesertanya Bu. Jadi nanti kita update terakhir, lalu kita masukkan ke dalam drive, lalu link dari drive tersebut kita share di dalam grup WA-nya Bu. Baik Pak, terima kasih. Mahasiswa yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Untuk presentasinya nanti poin-poinnya apa aja ya, Pak? Cuma Tinggal input data, kemudian hasilnya begini, atau ada ini Bu, sudah lebih ada khususnya mungkin ke... panduannya Bu dari Microsoft Word yang tadi saya tampilkan Bu. Jadi tinggal membacakan aja. Sudah ada Ya, baik, acuannya. mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari mahasiswa mungkin bisa ditutupkan, nanti kita komunikasi lebih lanjut di Ya, grup. boleh Bu. Baik Bu, kurang lebih demikian. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Terima kasih Bu atas kesempatannya, teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu, jangan sungkan untuk ditanyakan. Kalau misalnya dibutuhkan pertemuan virtual untuk membahas lebih detail, baik dari sisi manajemen konstruksi maupun dari sisi implementasi teknologinya, bisa dijadwalkan kembali kapanpun. Maksudnya setelah kita menemukan waktu yang tepat bersama-sama, nanti kita bisa laksanakan lagi. Kurang lebih demikian Bu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Lydia. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi mahasiswa silahkan dikerjakan ya, nanti kalau sudah di-share datanya, kemudian dimasukkan ke software progresi. Kalau ada kesulitan, boleh share ke grup. Nanti kita bisa atur lagi, misalkan ada kesulitan di tengah jalan, kita bisa diskusikan dengan pihak progresi, gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.